Kan itu kan bahasa umumnya hobi yang jadi kerjaan itu adalah kerjaan yang paling nikmat. Betul. Itu dikatakan oleh orang-orang yang gak punya hobi biasanya. Moda transportasi umum yang menyesuaikan dengan budget. Oh, Tapi budget kita berapa nih? Ternyata kereta yang ekonomi misalnya. Ya udah, kenyamanan nomor 15 kali ya. halo Live Friends, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, siapkan diri senyaman mungkin. Karena kita akan ngobrol-ngobrol dan mendapatkan perspektif baru dari para ahli yang sudah punya banyak pengalaman nih. Kali ini pokoknya kita akan ngobrolin yang berat jadi ringan, yang serius jadi santai, berkaitan tentang mudik atau perjalanan jauh. Bersama saya Bayu Oktara di BNI Live Corner. Sudah punya rencana untuk mudik tahun ini? Setelah beberapa tahun kita ketahan gak bisa mudik karena pandemi, PPKM dan lain-lain. Nah mungkin sekarang adalah saat yang tepat untuk kembali berkumpul bersama keluarga, merayakan hari kemenangan, bersilaturahmi, dan sambil mengingat-ingat masa kecil dulu pernah jalan ke sini. Itu pasti akan menjadi sesuatu yang menyenangkan sekali. Cuma pertanyaannya, sudah sampai sejauh mana persiapannya? Apakah finansialnya sudah cukup? Lalu kemudian persiapan kesehatan fisik kita udah siap? Lalu kemudian untuk di perjalanan nanti apa yang akan kita lakukan? Supaya bisa balik ke rumah dengan aman, nyaman, dan selamat. Makanya untuk tahu lebih banyak kita akan ngobrol dengan dua orang yang biasa melakukan perjalanan jauh. Yang pertama adalah seorang content creator yang sampai Mount Everest aja juga udah dia datengin ke Indonesia, mungkin hampir semua tempat sudah didatengin. Ada Zawinur. Halo Zawinur. Halo. Dan juga di sampingnya ada Bapak Agung Jatmika selaku General Manager dari BNI Life Syariah. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam wabarakatuh Mas Bayu. Apa kabar Pak Agung? Alhamdulillah sehat. Langsung aja kita ngobrol nih. Yang pertama soal mudik dulu deh. Sebenarnya bapak-bapak pada mudik nggak? Pak Agung mudik? Mudik tapi tanpa arah. Kemanapun kita jalan. Pokoknya setiap lebaran saya jalan. Serius? Serius Pak. Itu pulangnya ke tujuan yang sama atau beda-beda? Beda-beda. Lah, kok kenapa ngambil momen pas lebaran Pak? Karena itu momen yang memang waktu liburnya ada. Anak-anak sekolah juga libur Iya, ada. bener. Terus juga kita ikut juga memeriahkan suasana Idul Fitri di tempat-tempat lain gitu. Yang berbeda gitu. Mantap. Kalau seorang Zawinur Nggak kemana-mana, saya tidur. belum ditanya udah tidur. Tapi kan lo suka traveling kemana-mana tuh. Ya, waktu libur saya tidur. Orang kerja saya jalan-jalan. Enak karena kerjanya jalan-jalan ya. Bikin konten-konten traveling segala macem kan. Yang sebenarnya ya mix business and pleasure dong. Iya. Ada seneng-senengnya, ada liburannya. Tapi itu kan satu sisi untuk sharing konten juga. Kan itu kan bahasa umumnya hobi yang jadi kerjaan itu adalah kerjaan yang paling nikmat. Betul. Itu dikatakan oleh orang-orang yang gak punya hobi biasanya. Jadi alibi, iya. Karena ini hobi gue. Karena hobi apapun ketika sudah jadi kerjaan itu akan tetap memuakkan. Gitu. Jadi gak enak ya? Iya tetap, jadi beda ya? iya tetap kerjaan. Happy mungkin, tapi nggak se-happy ketika bukan kerjaan, hobi aja gitu. Nggak ada embel-embel. Harus ini, harus itu. Harus ini. Oh, jalan-jalan aja gitu. Jalan-jalan aja. Dan itu sering lo lakuin. Sampai sekarang walaupun misalnya sekarang kan suka ngerekam. Sebenarnya saya lebih banyak jalan-jalan yang nggak direkam daripada yang direkam gitu. Nah, kalau bicara soal perjalanan yang nyaman, kalau Pak Agung dulu deh. Nyaman itu yang gimana Pak? Di kami itu dalam merencanakan mudik ya. Karena waktu kami terbatas. Terus juga harus bersama-sama ya. Maka kita harus melakukan perencanaan dan persiapan yang matang. Perencanaan terdiri dari perjalanan waktu juga, tempat tujuan ya. Walaupun bisa jadi nanti di dalam perjalanannya bisa berubah tuh. Nggak ada masalah itu ya. Kita harus lakukan persiapan dengan baik ya. Waktunya kira-kira kapan sih kita optimalkan. Terus juga persiapannya. Ya persiapan tadi ya. Persiapan baik secara fisik maupun persiapan budget. Dan juga persiapan mengenai kendaraan kita. Jadi anytime kita mau jalan, ya kita jalan aja. Kalau misalnya mau jalan-jalan aja, berhenti di mana saat kita mau, budgetnya kan gimana tuh Pak pengaturannya? Nggak diatur duitnya Iya kan? banyak. Makanya. Ngapain diatur? Kalau kita kan ya nggak bisa kesana jangan. Orang budgetnya cuma segini. Yang ngatur-ngatur itu kan yang masih suka lapar ya. Tapi
diatur gak? Based on budget apa based on goal aja? Kita go aja. Kita go aja budget. Justru kendala kita adalah ketika kita nggak ada penginapan gitu. Tiba-tiba bermalam sini, tiba-tiba nggak ada penginapan, ada guest house. Ya nambah family, kalau bawa sendiri mungkin gak ada masalah ya. Kalau lebih atau apa ya. Santai. Tapi kalau bawa family kadang-kadang kan kenyamanan semuanya nih. Iya, nggak lihat. Nah itu biasanya yang jadi kami kendala yang di lapangan kalau kita mudik yang memang baik dadakan seperti itu. Iya. Kalau Zawin, definisi perjalanan nyaman versi lo tuh kayak gimana? Nggak ada rencananya. Justru impulsif aja gitu. Impulsif, ya. Berangkat. Kata yang tepat. Iya, impulsif. Oke. Mau berangkat, ya berangkat besok atau sekarang gitu. Nah, lo kalau misalnya gue mau interview Pak Lurah, Pak Lurahnya nggak ada gitu misalnya. Mau interview Pak Lurah tapi Pak Lurahnya nggak ada. Wah itu masih standar banget bang. Saya pernah ke Gorontalo tujuannya mau ke suku Bajo. Pas sampai sana tujuannya pengen ngelihat mereka berenang gitu. Katanya nyelamnya dalam-dalam gitu. Kuat gitu ya. Ternyata pas sampai sana mereka lagi nggak nyelam karena bulan puasa. Nah itu gimana tuh? Ya udah nggak jadi lihat apa-apa. Ya udah. Lo nggak ikut nyelam? Nggak bisa karena nggak ada yang nyelam kan. Nah yang kayak gitu tuh biasa banget lah. Maksudnya Sering terjadi ya, sering. Maksudnya sering yang pengennya ngelihat apa karena emang impulsif. Ya sampai sana nggak dapet apa yang dipengenin gitu. Nah itu dia, kan jadi nggak nyaman. Apa nyaman-nyaman aja sebenarnya? Nyaman-nyaman aja karena tujuan utamanya sebenarnya jalannya gitu. Oh. Untuk melihat sesuatunya itu cuman alasan supaya ke sana. Kalau biasanya mudik banyak orang yang menggunakan mobil pribadi. Iya. Ya kan? Mobil pribadi itu kan pasti ada orang yang kalau misalnya bawa anak tuh harus ada mainan. Iya. Harus ada makanan. Nah kalau Pak Agung gimana Pak? Karena kami berangkatnya berkeluarga nih, Mas Bayu, apalagi dulu anak-anak masih kecil, ya mau nggak mau ya hal itu wajib dilakukan tuh. Seperti makanan atau memang kalau memang masih kecil tuh susu ataupun makanan bayi memang harus di-prepare. Karena kadang-kadang kita apalagi lebaran masuk ke restoran atau rumah makan ya kadang-kadang untuk bayi itu nggak friendly lah ya. Friendly lah. Sehingga kita benar-benar persiapan. Dan juga yang paling utama adalah masalah wifi, Mas Bayu. Itu penting ya? Ya penting ya, buat anak-anak ya. buat mereka kan nyamannya sih anak-anak sekarang. Tapi perlengkapan mobil Pak? Ya mobil standar ya, seperti Dongkrak ada, ban serep ada. Ban serep pastikan ban serep memang kualitas bagus, sudah diisi. Kadang-kadang kita ban serep tuh hanya sekedar nama doang ban serep, tapi nggak dicek juga tuh. Benar. Ya, Asal ada dong. Asal ada. Saya pernah kejadian, ban serep kejadian saya lupa di mana. Terus pas Dia keluar ban serepnya juga kempes juga. Ya, terus gimana tuh? Ya udah, kita akhirnya pakai Gojek, kita bawa tuh bopong banyak untuk cari bengkel. Nah itu yang sering kali terlupakan adalah kadang-kadang kita segitiga ataupun dongkrak cuman ada, padahal dongkrak itu nggak pernah dicek, Nggak bisa dipakai nggak lagi. dipakai, atau jangan-jangan kita nggak pernah pakai menggunakannya. Itulah yang kita biasanya kita siapin. Biasa di mobil. dilakuin Iya. ya. Win, kalau lagi perjalanan pakai mobil kalau pribadi, saya nih lebih ke arah anak yang lebih modern ya ketimbang om-om yang satu itu. maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? Modern tuh kayak gimana? Saya nggak pakai ban serep. Oh gitu. Ya bener loh. Saya bawa pompa. Oh. Pompanya kan segede gini sekarang. Pompanya segede gini. Wah, iya. Sama kita bawa tire repair kit. Oh, ini sendiri. Tire repair kit. Jadi Iya. begitu ada kena paku, Tambal sendiri. Sama sendiri. Karena itu lebih mudah daripada ganti ban sebenarnya. Misalnya kita ganti ban, kita misalnya mau ganti ban, buka apa namanya, buka bonet ya, Bonet, buka belakang, bonet kan ban berat tuh, Iya. dongkrak muter, Iya. berat, tarik, belum, puter dulu, kunci, terus tarik berat, masukin lagi, pasang lagi, berat banget. Nah kalau pakai tire repair kit itu, misalnya bocor, kita nyamping, pompa dulu, terus kelihatan bocor di mana? belum, Belum. siram pakai air sabun. Oke. Siram pakai air sabun, nanti ada yang busanya, cabut pakai tang, masukin, terus pasang tire repair kit, gunting, pompa lagi, beres. Oh gitu. Sebenarnya Itu lebih ringkas ya sebenarnya. lebih ringkas, ya, sebenarnya lebih ringkas, ini ya. sebenarnya daripada ganti. Oh gitu. Ganti ban ya. Dan wah ini penting juga. Karena kan mobil-mobil sekarang, apalagi yang flat tire ya, itu kan udah nggak ada ban serepnya, Iya. Betul. Dan bisa dipakai kalau kempes sampai berapa kilo gitu. 100 kilo, 100 kilo kalau nggak salah. Oh, oke. Tapi yang dari situ jadi inspirasinya yang saya lihat mereka tuh pakainya si mobil itu persiapannya pakai tire repair kit dan diaplikasiin ke non flat tire itu juga masih bisa ke tubeless ya, ke ban tubeless. Tapi cara ini tuh bisa dikerjain sama semua orang. Bisa misalnya males
Misalnya males buat nge-repair. Ban bocor. Ban bocor kita kan jarang yang Betul. Ya pelan-pelan sedikit-sedikit. bocor halus itu. Jadi bawa pompa aja cukup sebenarnya. Dipompa, habis dipompa kita bawa tuh. 5 kilo mah bisa itu bawa di mobil. Sampai kempes lagi. Misalnya 5 kilo nggak dapat, keluar lagi, pompa lagi. Sampai ke bengkel atau tubles. tambal ban ya, tubles. Oh ini ide bagus nih. Dan saya nggak pernah mau jalan jauh tanpa bawa tire repair kit dan pompa, khususnya pompa sih. Ya. Oh sama satu lagi, charger Untuk jumping. jumper. Jumper. Aki. Karena lampu lupa dimatiin itu walaupun sekarang auto ya, kadang orang silau kita jadiin lampu senja terus lupa dimatiin karena mobilnya pakai auto lampunya, akhirnya aki tekor. boros. Terus mobilnya sekarang mobil matic. Iya. Mobil matic nggak bisa didorong. Harus nyalain pakai mobil orang. Belum tentu bawa kabel jumpernya. Iya benar. Jadi ya saya selalu bawa powerbank jumper. Ada powerbanknya dia. 10.000 mAh. Kayak charger HP. Cuman outputnya beda. Dia ke kabel jumper gitu. Dan di casnya itu pakai Type-C. Bisa pakai Type-C. Cuman ngecasnya agak lebih lama. Nggak langsung di akinya gitu ya? Langsung ke aki. Dari powerbank langsung ke aki. Si powerbanknya itu bisa di recharge juga? Di recharge. Pakai Type-C itu? Pakai Type-C. Ini saya baru tahu ya gini nih. Ini persiapan dan perlengkapan yang boleh juga nih kita siapin sebelum mudik tahun ini. Zawin, kalau misalnya perjalanan menggunakan transportasi publik, persiapannya gimana tuh? Apa aja yang harus disiapin kalau naik bis, kereta, semua? Sebenarnya lebih mudah kalau tujuannya tuh udah ada. Misalnya ke rumah nenek gitu. Kalau ke rumah nenek jadi titik akhirnya tuh udah tahu kita mau ke Manado. Misalnya Manado daerahnya di mana. Ke sana ya udah ke sana. Berarti di sana kita bisa nge-charge semuanya. Maksudnya dari lapar, makan, cuci baju semuanya udah ada di sana. Dibantuin semuanya. Yang susah itu kalau nggak ada tujuan. Tujuannya masih hotel atau masih tempat wisata atau entah siapa. Itu agak lebih ribet lagi. Iya sih soalnya dari cerita Zawin ya jalan-jalan aja gitu ya. Berangkat aja gitu. Paling baju. Baju juga maksudnya tas itu harus sekompak mungkin. Kalau travelingnya tergantung. Kalau travelingnya hotel ke hotel berarti bisa pakai lebih nyaman bawa koper. Tapi kalau daerah ke daerah itu lebih nyaman bawa carrier, backpack ya. Ukurannya di 40 liter misalnya. Nah itu diisi sepadat mungkin, seefisien mungkin. Kayak baju saya cuman bawa kalau perjalanannya 1 minggu, 2 minggu itu paling bawa 3. Dan prinsipnya nggak boleh ganti sebelum ada tempat buat nyuci. Bawa sleeping bag apa segala macam nggak? Tergantung tempat ya. Mau ke gunung apa enggak? Kalau nggak ke gunung nggak bawa berarti. Nggak perlu. Oke. Nah kalau misalnya naik bis itu perlu tuh beli tiket jauh-jauh hari, terus kita tahu nanti nih bisnya rutenya gimana. Nah kalau saya kan tidak terlalu terkekang oleh hal tersebut gitu. Jadi ya setelah habis acara gitu misalnya dari Purwokerto, terus saya ke terminal gitu. Sendiri saya diem ya. Ngapain? Ngopi gitu. Kemana ya? Hah? Baru gitu? mikir ya. Nanti lihat bis, oh udah ke Malang udah naik itu aja lah. Gitu. Kalau Pak Agung? Ya, kalau kami karena tadi waktu mepet terbatas ya. Biasanya kalau kita menggunakan moda transportasi umum, itu moda transportasi umum yang menyesuaikan dengan budget. Jadi bukannya kita mau milih tadi luxury ataupun standar ya, tapi budget kita berapa nih? Misalnya budget kita, let's say mau ke Jogja, budget kita cuma 5 juta keluarga, nggak mungkin pesawat, gitu. Ya udahlah, berarti alternatif kereta. Budget gimana nih? Oh kereta ternyata kereta yang ekonomi misalnya, ya udah kita jalan. Dan kalau misalnya bareng sama keluarga gitu, pertimbangan buat nyaman semuanya dong? Kalau dari budget ya pertimbangan kenyamanan nomor 15 kali ya. Iya benar. Yang penting budget dulu gitu. Kita bisa jalan. Karena kalau kita kenyamanan nomor 1 nomor 2, wah nggak akan bisa terpenuhi itu. Anak-anak sih biasanya ikut aja Pak? Ikut aja. Saya pernah waktu Jogja naik kereta dari Senen turun ke Kutoarjo nggak salah ya. Masih jauh itu ya? Iya, nggak jauh sih, mungkin tinggal seperempat, iya sekitar seperempat inilah perjalanan lagi Mas Jal. Jadi kita ya udah tidur di ini kan ya kenyamanan nomor 15 lah. Oh, apalagi kereta-kereta dulu ekonominya. Iya. Lebih parah ya kereta dulu ya. Ekonomi dulu ya, Mata Armaja. Itu diusir sama Enggak ada karena dulu tiketnya tuh ada tiket kursi, ada tiket non kursi. Boleh non kursi. Boleh berdiri. Dijual. Yang bener loh. Sama apa? Sama pihak-pihak tertentu. Bukan pihak tertentu sama stasiun. Stasiun.
Nah kalau Zawin berarti sering banget melakukan perjalanan mendadak gitu ya? Sering. Maksudnya impulsif, mau ini berangkat aja gitu. Sering. Kalau Pak Agung pernah nggak tuh? Dadakan sih jarang sih. Biasa kita pasti planning Sesuai perencanaan. karena kan kita pertimbangan libur anak sekolah, libur kita cuti. Dan biasanya dibikin gak tuh Pak? Misalnya di kota tujuan, nanti kita kesini. Ya biasa kita buat. Itinerary-nya disusun gitu. Kita buat. Itu nggak jadi patokan date apa? Day by day-nya gitu. Day by day-nya. Pokoknya kita kesini ya. Main ke situ, Pas main ke kita mau sampai nanti berapa hari kemudian ya kita lewat, kita jalanin aja gitu. Pernah gak Win? Pakai kayak gitu dan direncanain gitu. Hari pertama kesini, kedua kesini, ketiga Gak kesini. jadi. Kejadian ya. Dan beberapa kali tiket udah dibeli tetap nggak jadi, nggak berangkat. Jadi lebih seneng yang impulsif dadakan aja berangkat. Iya. Nah kalau dadakan itu apa tuh? Yang barang-barang yang udah pasti harus ada siap angkat. Saya punya tas itu 40 liter. Ada beberapa tas 40 liter Oke, sih. isinya apa aja yang udah pasti? Isinya udah pasti satu kamera, drone, GoPro. Content creator Pak. Iya. Jadi harus ada. Itu yang wajib ya. Itu wajib. Baju 3 pasang, 3 sampai 4 pasang. Tergantung. Oke. Udah sih itu yang wajib itu doang. Harus Laptop. ada laptop juga. di situ. Laptop, terus ada tech pack, ada toiletries. Test pack. Tech pack. Tech pack isinya charger apa segala macam. Obat-obatan Beli aja. pernah nggak lagi jalan sakit? Pernah dong. Terus gimana tuh? Pernah dong saya masuk IGD juga pernah. Gara-gara apa ya? Kecapean, tipes. Gejala tipes yang gak nyampe tipes, kalau tipes sebulan. Sedih sendiri. Ya pasti kalau perjalanan sendiri. Kalau Pagung sendiri gimana Pak? Persiapan fisiknya tuh seperti apa? Iya. Kan pengennya fit dong sampai Fit, pulang ke betul. rumah. Ya memang jadi mendekati hari H itu kita biasanya ya konsumsi apa? Vitamin, makan bergizi. Olahraga juga. Olahraga juga tetap nggak jangan sampai dulu benar-benar puasa kan kadang-kadang kita suka malas tuh dijaga lah kondisi fisiknya supaya apalagi kalau kita sebagai tukang supir tuh ya mau nggak mau ya durasi 6 jam nyupir tuh harus bisa bertahan. ya. Endurance-nya itu berarti dinaikin. Ini tol itu kan apalagi tol yang ke arah Cipali itu Cipali. kan itu ketemu rest area, Rest area jauh-jauh, ya. macetnya sehingga kita benar-benar persiapan fisiknya itu harus kita jaga lah. Yang nyetir aja atau semuanya? Biasanya nyetir aja sih kita. Kalau saya jalan-jalan nggak jalan-jalan tetap minum vitamin sama tetap olahraga. Tetap olahraga ya? Tapi selalu vitamin apa yang selalu. biasa rutin supaya terjaga gitu karena Ya jogging kalau Jogging, nggak ke tempat gym. Ya semalas-malasnya ke tempat gym. Ya karena itu yang paling deket kan. Karena itu yang paling deket. Maksudnya tinggal parkir udah kelar. Nggak harus jogging apa, nggak naik gunung. Oke. Jadi penting banget menjaga kesehatan, terutama ini kan belum mudik mungkin meskipun bulan puasa tetap jaga supaya bisa fokus di perjalanan yang nyetir atau enggak mungkin yang enggak nyetir juga supaya enggak tiba-tiba sakit di jalan karena itu pasti mengganggu banget kalau tiba-tiba Oh parah. harus Bukan masuk cuma mengganggu. Apalagi kalau berangkatnya sendiri traveling gitu ya. Menyiksa. karena nggak ada yang Nggak ada ngambilin siapa-siapa. minum. Jangan nganterin minum. Dari lokasi sakit ke rumah sakit aja. Sendiri ini ya. Sendiri. Sebenarnya resiko-resiko yang akan terjadi saat kita melakukan perjalanan bisa dilakukan lantaran antisipasinya Iya, gitu kan, minimalisasi, mitigasinya gitu, diminimalisir lah. Resikonya apa aja tuh Pak? Kalau perjalanan jauh yang dikhawatirin sebenarnya? Pertama ya resiko kesehatan ya. Biasanya resiko kesehatan, terus resiko masalah jiwa juga, ancaman-ancaman, resiko kecelakaan yang perlu kita antisipasi ya. Karena kadang kita nggak tahu kondisi mobil yang kita naik atau bis kalau naik transportasi umum itu seperti apa. Kita harus proteksi sedemikian dari awal supaya kita memang nyaman gitu. Kalau terjadi apa-apun ya memang kalau memang takdirnya ya kita sudah meninggalkan hal-hal yang buat persiapan anak-anak kita dengan baik gitu. Karena kita nggak pernah tahu gitu begitu lakukan perjalanan apapun bisa terjadi di situ ya. Kalau misalnya ternyata kita nggak pulang lagi, Iya. yang di rumah gimana nih Iya, supaya tetap berjalan kehidupannya? Betul. Nah itu yang kita juga harus siapkan. Persiapan juga jadi salah satu faktor finansial yang harus kita siapkan itu Mas. Oh apa tuh Pak dari sisi finansial yang harus disiapin? Ya pertama dari sisi Selain surat warisan, ya surat wasiat juga penting juga. surat wasiat penting ya. Penting juga. Itu kadang-kadang kita sering abaikan apalagi kalau kita perjalanan jauh ya. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, keluarga ataupun anak-anak ya, dari sisi finansialnya tetap ada berjalan. Ya seperti kayak yang wajib tuh seperti asuransi, persiapan proteksi buat biaya pendidikan mereka, bagaimana kita mempersiapkan pendidikan mereka juga Oke. terjamin. Kedua juga proteksi terhadap kesehatan kalau terjadi apa-apa. Kita tadi Mas Sawin juga sampaikan harus masuk rumah sakit, bagaimana kita itu biaya-biaya udah nggak menjadi pikiran lagi karena dengan Wah itu sedih banget asuransi sih. itu bisa tercover. Udah berangkat ke rumah sakit sendiri, udah diobatinya lemes, harus ke kasir dulu. Ya Dan keluarnya lumayan besar ya. lumayan. Ya.
Iya kan, kalau masih bisa jalan ke kasir. Berbanding dengan ongkos dan segala macam itu termasuk pengeluaran yang besarnya, iya. Apa lu setiap berangkat Emergency money, ada emergency money. Gak boleh Budget. dipakai kecuali untuk hal emergency. Kalau dari sisi produk sendiri Pak, apa aja sebenarnya yang harus disiapin? Tadi Bapak sempat sebut asuransi pendidikan buat anak-anak. Jadi kalau misalnya kita terjadi hal yang tidak diinginkan, anak-anak bisa tetap sekolah. Sekolah, betul. Oke, selain Terus itu asuransi buat tadi apa? Asuransi kesehatan. kesehatan. Ya, jadi Kalau terjadi misalnya masuk kita rumah sakit, rumah sakit itu kan biayanya cukup mahal, cukup besar. betul. Nah, itu bisa tercover. Termasuk juga asuransi buat proteksi jiwa kita gitu. Bisa jadi bisa kita masih ada pinjaman di tempat lain atau apa. Jangan sampai memberatkan ahli waris terkait dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Iya. Nah, itu yang kita Jangan udah siapkan. kehilangan, terus mereka juga masih bingungan harus gimana apa yang Betul. dilakuin, itu harus dipikirin. Tapi kan kalau udah berkeluarga Pak, kalau single kayak Zawin, perlu nggak sih siapin yang kayak gitu-gitu? Tetap. Tadi Mas Zawin bilang kan asuransi kesehatan misalnya. Kalau Mas Zawin kan kalau memang punya pencadangan khusus ya mungkin aman gitu. Tapi lebih aman lagi kalau itu diserahkan ke proteksi khusus gitu loh. Jadi lebih tenang ya. Lebih tenang dimanapun. Resikonya jadi all nggak around the kita world pikirin. itu bisa asuransi kesehatan bisa tercover gitu. All around the world. Iya. Jadi nanti ada asuransi kesehatan misalnya ke mana, misalnya lagi di Singapura atau di mana. Oh sampai ke luar negeri bisa Pak? Ada yang beberapa yang kita juga bisa ke luar negeri. Enak juga ya, maksudnya kalau kita punya proteksi gitu kan perjalanan jauh juga kalau terjadi hal yang tidak diinginkan kita nggak pernah tahu. Nah ini budget nggak akan berubah, nggak akan tiba-tiba budget yang ada kepake terus kita nggak bisa pulang karena nggak punya ongkos, atau mungkin yang tinggal di rumah masih tetap bisa melanjutkan hidupnya karena ya resiko itu tetap ada ya Pak ya. Paling dekat mau kemana lagi Win? Tapi masih ada nggak sih tempat di Indonesia yang lo udah mau datengin? Banyak lah. Iya misalnya. Neira, Kei, Wamena, sama Lamalera. Berburu paus. Oh, di mana? Yang pengen banget saya berburu paus. Saya pengen ikut naik kapalnya. Itu dibolehkan tuh ya? Ini apa? Boleh nggak sih pemburu paus? paus gitu? Boleh. Itu dibolehkan karena itu heritage ini ya, apa? Budaya. Dilindungi kan? Dan dilindungi memang, tapi itu dibolehkan hanya untuk konsumsi bukan untuk komersil. Oh kalau yang dijual lagi Nggak boleh. Boleh. Jadi sebagai budaya kali ya, mau makan Iya. paus. Pun hanya boleh, kalau nggak salah hanya boleh dilakukan 1 tahun 1 kali. Itu experience. Nah, serunya melakukan perjalanan jauh seperti mudik itu adalah ya bukan cuma sekedar silaturahmi ketemu dengan keluarga, tapi justru experience-nya ini nih di dalam perjalanan, lalu kemudian di kota tujuan, ketemu dengan saudara keluarga, atau mungkin ada kebudayaan-kebudayaan baru yang kita sebelumnya nggak pernah kebayang di rumah. Tapi begitu datang, kita bisa merasakan dan we can learn other places culture. Seru banget ya. Hal seperti itu ya. Iya. Bisa belajar kebudayaan-kebudayaan baru. Terakhir dong, minta tips dan juga mungkin sebagai closing statement buat live friends yang mau mudik dari Pak Agung dulu. Silakan. Oke, ya. Jadi terkait dengan mudik, jangan lupa perhatikan kesiapan fisik atau kesiapan moda transportasi yang live friends mau lakukan, dan jangan lupa siapkan proteksi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Siap. Dan produk BNI Life BNI Life. Syariah yang bisa disiapkan? Ya, BNI Life siap memproteksi asuransi kesehatannya, asuransi jiwanya, dan juga asuransi pendidikan bagi live friend dan keluarga. Dan bisa didapat di mana Pak produk-produknya? Ya, kami tersedia di Bank BNI maupun di Bank BSI. Itu kita ada orang-orang kami di seluruh Indonesia yang siap membantu Bapak live friend semua jika membutuhkan atau ingin mengetahui seperti apa produk-produk itu. Dan di kota tujuan juga bisa ya? Ada, bisa. Ada, pasti ada kan di situ ya. Orangnya. Win, ada yang mau disampaikan sebagai closing statement? Asuransi penting sih. Oke. Saya kalau keluar selalu asuransi. Asuransi travel, perjalanan. Asuransi perjalanan tuh selalu. Senior-senior saya bilang harus. Oke. Resiko apa yang Kayak misalnya kemarin kan ada satu kena hampir hipoksia tapi gejala hipoksia. Baru gejala dan itu udah sangat menyiksa. Itu kita helikopter. evakuate? Kalau bayar helikopter kan kena berapa? 25, 30 lah. 30 juta rupiahan. Itu di cover? Di cover, Karena ya, ada Pak. asuransi. Wow. Cover. Jadi asuransi kalau lagi jalan-jalan, apalagi khususnya naik gunung, trekking, wajib asuransi. Wajib asuransi. Wajib. Ya, anything can happen. Apapun Iya. bisa terjadi, dan kita nggak mau nanti gara-gara liburan yang mau healing, malah hilang, ya kan? Oke, terima kasih Zawinur. Terima kasih. Bapak Agung, Jatmika, sukses dan terima kasih. Ya, amin. Udah azan nih, buka puasa. Mari.
Oke lah friends, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga terinspirasi dan mudiknya aman, nyaman, dan selamat. Itu yang paling penting. Kita akan lanjutin buka puasanya. Kita ketemu lagi di episode lain tentunya hanya di BNI Live Corner. Easy Life, BNI Live.